وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رحمكم الله فإن أصدق الحديث وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah beserta hidayahnya, sehingga dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Dan mudah-mudahan dengan amal saleh kita, catatan pahala kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi semakin banyak. Mudah-mudahan dengan amal soleh kita mampu bertawasul dengan amal-amal soleh tersebut, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Maka dengan tawasul amal soleh tersebut, kita di dalam segala urusan kita, di dalam segala kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan keluar, sehingga tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran yang berarti yang kita hadapi ketika kita bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, sang suri tauladan kaum muslimin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyakum jami'an. Kita akan melanjutkan baris kita, tadris kita, yaitu berbicara tentang ilmu Al-Quran. Dan lebih tepatnya kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu berbicara tentang qaidatul usul, yaitu kaidah-kaidah usul pokok perbedaan qiraah Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah dan dari jalur Thayyibatun Nashr. Sehingga dengan mengetahui perbedaan tersebut, mengetahui kaidah-kaidah tersebut, kita bisa lebih hati-hati lagi, kita lebih mengerti lagi, dan bahkan kita pun bisa menentukan mana yang lebih aslah bagi kita, mana yang lebih pas bagi kita dan lebih cocok bagi kita di dalam bacaan Al-Quran kita, di dalam keseharian kita. Kita mengetahui usul ini bukan berarti kita merendahkan antara Thayyibah dengan Syatibiyah, tidak. Kita mengetahui usul ini adalah di antara faedahnya adalah sebagai pilihan. Kita ini enak yang mana, cocok yang mana, atau ngepas yang mana di dalam qiraah kita. Contoh permisalan ketika kita, mohon maaf,
ketika kita bacaan nafas kita pendek atau nafas kita tidak terlalu kuat kalau kita sering memanjangkan mat. Maka tentunya kita di sini memilih qiraahnya Thayyibatun Nashr. Karena jalur Thayyibatun Nashr setiap mad jaiz munfasil atau mad yang hamzahnya terpisah, dan pada hakikatnya di dalam Al-Quran mad yang hamzahnya terpisah ini banyak, hampir di setiap lembar ada. Maka ketika kita mengetahui diri kita, istilahnya dalam bahasa Jawa ngoko ngos-ngosan, tidak terlalu mampu membaca yang panjang, maka kita selayaknya menentukan bacaan qiraah thayyibah. Kenapa? Karena bacaan Thayyibatun Nashr, bacaan mad jaiz munfasil itu diqasar menjadi 2. Kita berikan contoh, itu ya ayyuhalladzina amanu. Maka kalimat di dalam Al-Quran itu tentunya banyak. Maka kalau kita keseringan membaca ya ayyuhalladzina amanu atau dengan ayat-ayat selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, contohnya di sini ada 2 mad jaiz. Pertama ya ayyuhalladzina amanu, kedua qu anfusakum. Maka kalau kita membaca dengan bacaannya Syatibiyah, maka ini dipanjangkan semuanya bacaannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Nah, terkadang faktor-faktor lain yang menyebabkan kita tidak kuat membaca panjang. Maka di sini kita tentunya dipermudah dengan mengambil jalur qiraah thayyibah dengan membaca 2 harokat. Contoh ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian ayat-ayat yang lain, contoh qul ya ayyuhal kafirun juga sama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud ma a'bud. 2 lakum dinukum waliyadin. Itu contoh. Ini sebagai apa? Di antara bentuk kemudahan syariat ini adalah adanya sanad atau jalur qiraah 2 bagian ini. Itu permisalannya. Baik, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kemarin kita masuk sampai di poin berapa, Pak? Yang masih ingat? 19. Oh, 16. Kita masuk di poin 16. Sekarang 16 guys. Poin 16 adalah ayat yang terdapat, ini sudah dibahas ini 16 ini. Sudah ya? Oh, terakhir 16. Berarti sekarang kita 17 gitu ya. Kita perhatikan di poin ke-17, yaitu kalimat salasila. Salasila di dalam surah Al-Insan. Surah apa, Pak? Al-Insan. Ya, kita buka bersama surah Al-Insan.
Surah Al-Insan itu surah di juz 29 setelah surah Al-Mursalat. Setelah surah Al-Mursalat ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira." Yang menjadi titik pembahasan di sini adalah kalimat salasila. Perhatikan di situ kalimat apa? Salasila. Maka poin 17 di kolom yang tengah, sudah ketemu surah Al-Insan, Pak? Belum. Setelah amma yatasaalun, baru Al-Mursalat, baru Al-Insan. Itu surah Al-Insan. Amma yatasaalun, Mursalat, Al-Insan. Perhatikan. Kita lihat bareng-bareng. Sudah nggih? Sudah ketemu nggih? Di poin 17 kolom yang tengah, berarti ini qiraahnya Syatibiyah. Periwayatan qiraah Imam Syatibiyah ada dua kondisi. Perhatikan, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, di poin yang pertama 17 kolom yang kedua, poin yang pertama, halul waqfi, waqaf. Halul waqfi ketika waqaf. Bagaimana kalau kita membaca salasila ketika waqaf? Intinya seperti itu. Jadi inna a'tadna lil kafirina salasila, waqaf, berhenti di sini. Maka kalau kita waqaf berhenti di sini, qiraah Syatibiyah adalah isbatul alif wa hadfuha, yaitu menetapkan alif kemudian hilangkan alif. Wa hadfu itu menghilangkan alif. Berarti bagaimana menghilangkan? Inna a'tadna lil kafirina salasil, dihilangkan alifnya. Walaupun di situ apa? Tertulis alifnya. Iya tak Pak? Tertulis kan? Salasila tertulis. Tapi apa? Hilangkan. Boleh dihilangkan. Paham nggih? Jadi dihilangkan alifnya, tidak dibaca salasila, tapi apa? Salasil. Tep. Poin yang kedua, poin yang kedua, halul wasli. Bagaimana kalau kita menyambung, dibaca utuh, dibaca sambung, maka apa? Tuhdhaful alif. Tuhdhaful alif adalah alifnya dibuang, nggak dibaca, alifnya dibuang. Ketika dibaca sambung, alifnya apa? Digua. Berarti apa konsekuensinya kalau alifnya dibuang? Tentunya konsekuensinya salasila tidak dibaca panjang. Tidak dibaca panjang. Berarti bacanya bagaimana? Inna a'tadna, afan, ini Syatibiyah dibaca panjang. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Jadi tidak dibaca lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kenapa? Karena ketika diwasal alifnya dibuang.
Padahal Pak penulisannya kan tul alifnya ada. Nek alifnya ada berarti apa? Dibaca panjang. Seharusnya seperti itu. Paham ya? Nek belum paham, kula tulis kan pena. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lil kafirina." Apa Pak? Inna a'tadna lil kafirina salah sila wa lala. Boleh ditulis seperti ini, boleh seperti itu. Maksudnya kafnya bisa seperti ini, boleh dibaca sambung gitu. Santai mawon, rasa protes. Inna a'tadna lil kafirina salah sila wa aghlala wa sa'ira. Baik, yang jadi permasalahan adalah kalimat apa Pak? Salasila. Bagaimana tadi? Kalau kondisi pertama qiraah syatibiyah ketika berhenti, ketika wakaf di sini, maka apa tadi? Alifnya boleh diadakan, alifnya boleh dibuang. Ini kalau diadakan alifnya kan ini dibaca panjang toh Pak. Salasila gitu loh. Tapi itu boleh dihilangkan. Tak. Jadi apa? Salasil. Kenapa salasil? Karena berhenti. Bagaimana kalau kondisi wasol dibaca terus? Bagaimana tadi? Alifnya ini dianggap tidak ada atau dibuang. Bagaimana berarti caranya? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala. Tidak dibaca salasila wa aghlala. Walaupun di sini tertulis, seharusnya kaidahnya dibaca harokat. Itu yang dimaksud. Paham nggih? Sinten sing dereng paham? Nah, bagaimana kalau qiraahnya thayyibah? Di poin 17 kolom yang ketiga. Hadzful alif waqfan. Hadzful alif waqfan itu adalah menghilangkan alif ketika waqaf. Wakaf ini apa? Berhenti. Jadi ketika berhenti salasil berhenti. Taib. Kita baca, perhatikan mushafnya, atau kita baca ayat di sini langsung. Baik, kita baca Pak sambil latihan. Inna baik. Inna. Nah, ini kalau bacaannya thayyibah dibaca berapa Pak ini? 2. Kalau bacaannya thayyibah dibaca 2. Kalau syatibiyah dibaca 4 sampai 5. Taib. Nah, yang dibahas tadi syatibiyah dibaca berapa? 4 sampai 5. Taib.
Inna a'tadna lil kafirina salasil. Coba kita wakafkan dulu. Baca. Baik, kalau kita wasal lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Baik. Ketika wasal dihilangkan alifnya. Baik. Kita lanjut ke poin ke-18. Poin 18. Kita buka di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Surah Ar-Rum ayat 54 atau lembaran yang terakhir. Surat Ar-Rum lembaran yang terakhir. Surat Ar-Rum itu samping surat Al-Ankabut. Al-Ankabut nek wong Jawa ngarani kalang kabut. Baik. Ayat berapa, Pak? 54. Kita lihat ayat 54. Surat Ar-Rum sampingnya surat Luqman dan sampingnya surat apa tadi? Kalang kabut. Surah Al-Ankabut dan surah Luqman. Juz 21. Juz 21. Baik. Kita lihat sampun ketemu nggih? Surat Rum di lembaran yang terakhir. Ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Apa permasalahannya di sini yang menjadi titik perbedaannya? Yang menjadi titik perbedaan di sini adalah kalimat dha'fin. Kalimat apa? Dha'fin. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Nah, ini yang menjadi titik pembahasan. Apa yang dimaksud titik pembahasannya? Perhatikan di situ di kolom yang kedua. Poin 18 kolom yang kedua, yaitu bacaannya Syatibiyah. Ketika membaca dha'fin dibaca dengan dua cara, dua harokat, yaitu apa? Tuqra'u bi fathid dhad wa dhammiha, yaitu dibaca dengan menfathahkan dhad dan mendomahkannya. Jadi huruf dhad ini loh, Pak. Huruf dhad di sini, di situ tertulis dengan apa? Tertulis dengan harokat apa, Pak? Fathah. Kalau qiraahnya Syatibiyah itu boleh dibaca du, dan ini yang lebih masyhur, ini yang lebih terkenal, qiraahnya Syatibiyah. Ini lebih terkenal. Berarti apa? Untuk membedakan itu, kalau kita membaca Syatibiyah, lebih ahsannya dibaca menggunakan apa? Du. Walaupun di mushaf tertulis do. Walaupun di mushaf tertulis apa? Do. Jadi bagaimana bacanya?
Allahul ladzi khalaqakum min du'fin Baik. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Dibaca menggunakan apa? Dhammah. Itu qiraahnya siapa tadi? Syatibiyah. Adapun qiraahnya Thayyibah, tuqra'u bi fathid dot, yaitu membaca dengan memfathahkan dot saja. Dia memfathahkan dot saja, tidak didomahkan, Tapi kalau qiraahnya Syatibiyah lebih masyhur, lebih asan dibaca dengan apa? Bu, walaupun tertulis bo. Itu nggih. Nah, ini adalah di antara bentuk perbedaan kekayaan ilmu, Pak. Maka nanti kalau ada yang membaca Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Oh, kalau membaca dengan du berarti dia membaca dengan qiraahnya siapa tadi? Syatibiyah. Maka tidak boleh disalahkan gitu. Tidak boleh disalahkan. Baik. Kita baca, praktekan. Kita baca. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Kita baca, Pak. Nyampe enggak nafasnya? Yuk, 1, 2, 3 baca. Min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah. Kita baca. Nah, dibaca dhammah, bacaannya siapa tadi? Syatibiyah. Baik, bacaannya Thayyibah, baqin 'alal fathi, yaitu tetap di atas harokat fathah, tetap di atas harokat apa? Fathah. Baik, masuk ke poin 19. Masuk ke poin 19. Di dalam surah Al-Mursalat, kita buka surah Al-Mursalat, Pak. Mursalat itu sampingnya ngamai atas alun, sampingnya surah An-Naba, ayat yang ke-20. Ayat ke
dosa. Di dalam kalimat alam nakhluqukum, alam nakhluqukum, di situ ada dua jenis bacaan. Pertama idgham kamil, yang kedua idgham naqis. Idgham kamil sama idgham naqis. Lihat poin 19 kolom yang kedua, poin pertama. Dibaca idgham kamil wa huwa masyhur, yaitu idgham kamil itu yang lebih masyhur. Yang kedua boleh dibaca dengan idgham naqis. Itu kiraahnya siapa tadi? Syatibiyah. Adapun kiraah Thaibah idgham kamil. Idgham kamil. Nah, yang menjadi pertanyaan ini apa toh saat idgham kamil sama idgham naqis? Idgham kamil adalah apa? Memasukkan suatu huruf, yaitu tentunya sukun sebelumnya, bertemunya dua huruf, dimasukkan kepada huruf setelahnya secara sempurna, baik makhraj dan sifat. Makhraj dan sifatnya masuk ke huruf setelahnya. Itu idgham apa itu? Kamil. Nah, kita cek teliti. Yang di situ kan yang jadi permasalahan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pembahasan adalah apa? Nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Bagaimana tadi kalau dibaca idgham kamil? Idgham kamil adalah memasukkan huruf qaf ini ke huruf kaf secara sempurna. Secara sempurna itu maksudnya apa? Makhraj dan sifat. Yang dimaksud qaf ini sudah melebur ke kaf secara mutlak. Mutlak ke kaf. Jadi bagaimana? Alam nakhluqukum, langsung ke kaf. Nakhluqukum, kaf. Padahal kaf mempunyai sifat apa Pak kalau sukun Pak? Qolah. Bukan alam nakhluqukum, enggak. Alam nakhluqukum mimma, enggak. Tapi apa? Ini disebut dengan idgham kamil. Taib. Atau cara yang kedua dengan idgham naqis. Idgham naqis adalah memasukkan huruf pertama ke yang kedua hanya sebatas makhraj saja, tapi sifatnya tidak. Sifatnya tidak. Itu naqis. Kalau kamil tadi apa? Makhraj dan sifat semuanya masuk. Kalau naqis hanya apa tadi? Hanya makhraj saja. Makhraj saja, sifatnya tidak. Nek sifatnya tidak bagaimana? Perhatikan, qaf sama kaf satu makhraj tapi beda sifat. Di antara bentuk sifatnya qaf apa? Isti'la, gitu kan? Dulu pembahasan di bab sifat. Sifatnya qaf adalah apa? Isti'la. Bagaimana? Berarti meninggikan qaf terlebih dahulu. Alam nakhluqukum. Seperti kalimat basafta. Basafta. Kalimat basafta kalau kita baca dengan idgham naqis, nah ini kalau idgham naqis tadi apa? Cuma sekedar makhraj, sifatnya tidak. Sifatnya ada di sini, ada isti'la atau idbaq. Maka membacanya basafta.
basata, bukan basatta. Beda. Basata masih ada apa? Isti'la'nya. Kalau kamil langsung ketak sempurna basata. Demikian juga ini, Pak. Nah, perhatikan di situ. Kalau kiraannya thayyibah, idgham apa? Thayyibah kamil. Apa kamil berarti? Sempurna semua, masuk baik makhraj dan sifat. Jadi bagaimana membacanya? Alam nakhluqukum, langsung ke kaf. Langsung ke kaf. Baik, kita baca menggunakan idgham kamil wa huwa masyhur. Dua-duanya, baik thayyibah dan syatibiyah. Kita baca alam nakhluqukum min ma'in mahin. Kita baca langsung ke kaf kan, masukkan ke kaf. Naqra 1 2 3. Baik. Masuk ke poin yang terakhir karena waktunya sudah hampir selesai. Poin yang ke-20 adalah bab masalah takbir. Bab masalah takbir, disunahkan takbir. Kapan yang dimaksud takbir? Surah takbir adalah diucapkan ketika kita membaca ikhtitamus suwar, itu awakhir suwar, yaitu dibaca dari surat Ad-Duha sampai surah An-Nas. Kapan itu waktunya? Ketika selesai kemudian pengen atau tidak menyambung. Paham nggak? Ketika akhir surat, baik mau menyambung atau tidak menyambung, takbir. Kalau kita memakai qiraahnya siapa? Thayyibah. Perhatikan kolom yang kedua, qiraahnya syatibiyah. Adamu takbir. Adamu takbir adalah tanpa atau tidak takbir. Maksudnya kapan, Pak? Ketika kita membaca dari surat Ad-Duha sampai surah An-Nas. Tidak disunahkan apa? Takbir. Berbeda kalau kita qiraahnya thayyibah. Kita membaca dengan qiraah thayyibah. Maka ketika kita selesai membaca surat Ad-Duha, Alam Nasrah, Alam Taro, Qul dan sebagainya, ketika selesai disunahkan, disyariatkan apa? Takbir. Contoh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu Akbar. Hatta di luar sholat, thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im, Allahu Akbar. Baik. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian apa? Allahu Akbar. Itu kalau kita membaca dengan qiraahnya siapa tadi? Thayyibah. Adapun kalau kita membaca dengan qiraah syatibiyah maka tidak disyariatkan apa? Takbir. Jadi takbir itu, Pak, bukan berarti seluruh ayat, bukan juga seluruh surat. Kita sering mendengar dan sering memperhatikan ada contoh dai membaca Al-Quran di depan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian apa? Allahu Akbar. Dari arti juga salah, Pak. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allahu Akbar. Tidak tepat. Yang hanya disyariatkan takbir hanya dua. Kapan itu? Qiraahnya syatibiyah. Yang kedua apa?
hanya dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Itu pun juga bukan di permulaan ayat, bukan juga di pertengahan ayat, tapi di akhir surat. Bukan berarti wadduha kemudian apa? Allahu Akbar, enggak. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Allahu Akbar, enggak. Tapi cuma di akhir saja. Surat apa tadi? Ad-Duha sampai An-Nas. Ketika pengen menyambung pun juga seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, qul a'udzu birabbil falaq. Atau afan, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Atau sebaliknya, minal jinnati wan nas, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, dan sebagainya. Itu tadi apa? Catatannya cuma dua. Bacaan siapa? Thayyibah. Kemudian apa? Di akhir surat, dari surat apa? Ad-Duha sampai surah An-Nas, baik dibalik ke kanan atau ke kiri sama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Baik. Sampun adzan Pak Bambang? Sampun. Maka di situ ada mulahadhah yang terakhir, yang bagil qari an yahtama bi dhaqti hadhihi al-awjuh baina tariqus syatibah wa thayyibah hatta la yaqa'u fil khalat baina turuqir riwayatil wahidati wa dzalika li adamil jawaz. Intinya perhatikan 20 poin ini, dan kita ketika membaca tidak boleh mencampurnya antara thayyibah dengan syatibiyah di dalam satu bacaan. Terlebih bagi para imam yang suka maju ke depan jadi imam, hati-hati jangan sampai mencampur dua bacaan ini, karena itu tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.